iya, kakak-kakaknya udah pada kangen. Nah, kita mau mulai memuji nama Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita nyanyi, yuk kakak mau cek dulu semangatnya adik-adik nih. Coba ya, tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Udah pada semangat ya adik-adik. Yuk sekarang kita mau nyanyi nih. Nyanyi lagu apa kak? Kita mau nyanyi matahari bersinar terang. Musik kakak. Jangan lupa gerakan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan besar, kan memuji nama Tuhan besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan besar, dan memuji nama Tuhan besar. Ya adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini kami masih diperbolehkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal tengah hingga akhir. Itu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami, kiranya Tuhan yang memulihkan negara kami agar kami dapat kembali beribadah di rumah dunia Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tes lagi ya suaranya ya. Amin. 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 Oke adik-adik yang di rumah pasti masih semangat nih kak. Harus dong Kak. Harus banget kak. Nah adik-adik, tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia menciptakan pelangi yang cantik, dia menciptakan bintang-bintang yang banyak yang ada di langit, dia juga menciptakan bunga-bunga yang cantik yang ada di taman. Nah, kita mau muji nama Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Nah karena Tuhan baik, yuk kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Adik-adik masih pada inget kan gerakannya? Jangan lupa ya pakai gerakannya. Musik kakak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
Kita berdoa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kami sembah dan yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami melalui ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dan membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabar? Ketemu lagi sama kakak ya. Ya baik, kita akan belajar firman Tuhan lagi, yaitu mengenai manusia dan Taman Eden. Nah sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Engkau selalu baik bagi kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan ambil Alkitabnya, kemudian dibuka di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 sampai 25. Di situ ada perikopnya atau judulnya, yaitu manusia dan Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia itu, adik-adik, seperti di video sebelumnya, yaitu segambar dan serupa Allah. Ya, jadi adik-adik harus tahu bahwa kita ini adalah segambar dan serupa Allah. Jadi bukan seperti makhluk-makhluk yang lain. Kita spesial, kita berharga di mata Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, Tuhan menciptakan yang lain itu seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, dan segala macam. Tuhan menciptakannya dengan apa? Dengan kata-kata. Nah, sementara manusia Tuhan ciptakan dengan pekerjaan tangan sendiri. Dia ambil itu tanah dan kemudian dia bentuk dan dia menghembuskan nafas kehidupan di hidung. Nah, kemudian setelah itu diciptakan semua, adik-adik, seperti kita dengar dalam video sebelumnya, yaitu tentang penciptaan, lalu Tuhan membuat mereka sebuah taman, namanya Taman Eden. Loh, apa itu Taman Eden, adik-adik? Nah,
Tuhan menciptakan sebuah taman, yaitu Taman Eden, sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama tadi itu yang Tuhan ciptakan. Nah, di dalam Taman Eden itu adik-adik, Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang menarik dan baik untuk dimakan. Kemudian ada juga di dalam taman itu ada apa lagi? Ada yang namanya satu pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik harus tahu ini ya. Nah, selain itu adik-adik, dalam taman itu ada apa lagi? Ada sungai yang mengalir membasahi tanah itu. Dan dari sungai itu adik-adik terbagi menjadi 4 cabang. Yaitu satu ya. Cabang pertama yaitu Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Nah, itu sungai yang pertama. Sungai yang kedua yaitu Gihon, ya, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Kemudian sungai yang ketiga yaitu Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan kemudian yang keempat yaitu sungai Efrat. Setelah itu adik-adik, di Taman Eden itu Tuhan menciptakan pasangan Adam. Yaitu siapa? Yang tadi kakak pernah sebutkan, yaitu Hawa. Nah, Hawa ini adik-adik diambil dari tulang rusuknya Adam. Adik-adik, kemudian Tuhan memberi perintah. Nah, setelah Tuhan menciptakan Taman Eden ini adik-adik, Tuhan memberikan satu perintah kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh Adam dan Hawa makan buahnya dengan bebas. Ya, garis bawahi ya, dengan bebas. Tetapi, nah ada tetapinya adik-adik. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, yang tadi kakak sebutkan, yaitu tentang yang baik dan yang jahat. Pohon khusus lah ya. Nah, janganlah kau memakannya, atau jangan memakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi sudah ada perintah supaya buah pohon yang di dalam taman itu yang tadi spesial itu tidak boleh dimakan. Kalau dimakan apa yang terjadi adik-adik? Mereka akan mati. Nah, selanjutnya adik-adik nanti kita akan masuk pada video berikutnya, yaitu mengenai ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tapi itu nanti ya di video berikutnya. Demikian dulu kisah mengenai manusia di Taman Eden ini adik-adik. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Saya yakin adik-adik sekolah minggunya masih sehat dan penuh sukacita memuji Tuhan melalui ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya termasuk manusia selama 6 hari. Dan setelah Tuhan menciptakan segalanya selama 6 hari, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Hari ke-7 itulah yang dikatakan Sabat atau hari Minggu. Nah, di dalam hukum Taurat yang keempat, kita diperintahkan Tuhan untuk menghormati dan menguduskan hari Sabat Tuhan itu atau hari Minggu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adik-adik, bagaimana cara kita menguduskan dan menghormati hari Sabat itu sebagai hari perhentian Tuhan? Nah, yang pertama adalah kita harus berhenti dari segala aktivitas kita. Kita harus berhenti dari pekerjaan kita, kita harus berhenti dari segala kegiatan kita pada hari Minggu. Tetapi ingat, Tuhan jelas mengatakan mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu bukan waktunya bermalas-malasan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu adalah waktunya untuk bekerja. Itu adalah waktunya untuk kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi pada hari Minggu kita harus berhenti dari kegiatan kita itu. Kita harus beribadah dan memuji Tuhan. Kalaupun pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, itu
sudah bagian dari menguduskan hari Sabat Tuhan dengan ibadah kita di rumah masing-masing. Nah, yang kedua, bagaimana kita menguduskan hari Sabat Tuhan itu, yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Nah, firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah terang bagi hidup kita. Oleh karena itu, hidup kita tidak boleh terpisah ataupun terputus dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah hidup kita, firman Tuhan itulah kekuatan kita. Oleh karena itu, bagaimana cara menguduskan dan menghormati hari Sabat Tuhan ketika kita memberikan hidup kita, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersukacita. Jadi setiap kali kita beribadah di rumah ataupun di gereja, ketika firman Tuhan diperdengarkan, kita harus mendengarkannya dengan gembira dan penuh sukacita firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita menguduskan hari Sabat Tuhan itu, yaitu kita harus menolong dan membantu saudara-saudara kita atau sesama kita yang sedang dalam kesusahan. Jadi kalaupun kita misalnya sudah beribadah pada hari Minggunya, tetapi ada saudara kita yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, atau mungkin sedang dalam keadaan sakit, kita tidak mau menolong, ibadah kita itu percuma. Jadi bagaimana cara kita menguduskan dan menghormati hari Sabat itu, yaitu kalau ada saudara-saudara kita yang patut ditolong, yang sedang menderita, kita harus menolongnya. Kalau kita menolong sesama kita, menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, itu artinya kita sudah menguduskan dan menghormati hari Sabat Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, saya mohon supaya adik-adik di rumah menghafal hukum Taurat yang keempat. Dan ingatlah bahwa cara menguduskan dan menghormati hari Sabat Tuhan itu sesuai dengan hukum Taurat yang keempat ada 3, yaitu berhenti dari segala pekerjaan kita lalu kita memuji Tuhan, lalu yang kedua bersukacita mendengarkan firman Tuhan, dan yang ketiga menolong sesama kita yang sedang dalam keadaan kesusahan ataupun penderitaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih berkenan memberikan kami kekuatan dan napas hidup sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Tuhan, firman-Mu yang telah diperdengarkan di tengah-tengah ibadah kami, biarlah kiranya firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang selalu membimbing mereka, memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga, gereja, dan di tengah-tengah bangsa ini. Dan berkatilah Tuhan orang tua mereka, berilah mereka kekuatan untuk melaksanakan segala kegiatan mereka dan pekerjaan mereka. Dan kami juga Tuhan terus memohon dalam kerendahan hati, dengan penuh iman dan pengharapan, kiranya Tuhan yang membebaskan kami, menyelamatkan kami dari pandemi virus corona yang sedang kami alami saat ini. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau menentukan persembahan adik-adik nanti dikasih ke sumber buku masing-masing. Adik-adik sekarang buka buku ND-nya nomor 565. Kita nyanyikan ayat 2. Musik kakak. Nama
Kita tutup ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada adik-adik kami sekolah minggu, saya mengucapkan selamat beribadah dan tetap semangat belajarnya, semangat beribadahnya. Terima kasih.